Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Septuagesima pada tanggal 13 Februari di tahun 2022 diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Septuagesima tanggal 13 Februari tahun 2022 dengan tema Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang ibu yang sehari-harinya ia berjualan tempe yang dibuatnya sendiri. Ia tinggal di sebuah desa. Setiap hari sebelum si ibu tersebut melakukan aktivitasnya, ia selalu mengawalinya dengan berdoa lebih dahulu. Kemudian ia mengurus segala pekerjaannya di dapur dan berangkat ke pasar menjual tempe yang telah dibuatnya. Pada suatu hari, seperti biasanya, ibu tersebut bangun pagi dan mempersiapkan tempe yang akan dijualnya ke pasar. Namun betapa kagetnya ia begitu dia membuka tutup wadah tempe buatannya. Ternyata tempe tersebut belum jadi. Masih berupa butiran kacang kedelai dalam bungkusan daun pisang. Dia mulai mengeluh dan sangat khawatir kalau hari itu ia tidak bisa berjualan ke pasar. Sepintas ia berpikir kalau itu terjadi semua oleh karena kesalahannya, atau mungkin karena ia kurang sungguh-sungguh berdoa. Lalu ia kembali berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menyatakan mujizatnya agar ia bisa menjual tempe yang sudah jadi. Namun apa yang terjadi? Ternyata tempe tersebut tetap belum jadi. Masih seperti sebelumnya, berupa tempe setengah jadi. Ibu itu sangat sedih. Dan ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku harus berbuat apa? Mengapa hal ini bisa terjadi padaku? Aku tidak punya uang yang cukup untuk makan kalau hari ini aku tidak berjualan tempe. Aku sudah berdoa agar Engkau membuat mujizat, tapi Tuhan, kenapa Engkau tidak melakukannya? Apa tidak ada lagi mujizat pada zaman sekarang ini?" Lalu ibu itu berpikir demikian, "Mungkin aku harus melangkah dengan iman. Aku harus pergi ke pasar, di sana pasti Tuhan menyatakan kuasanya." Lalu ibu itu berangkat ke pasar dengan membawa keranjang yang berisi tempe yang setengah jadi itu. Namun apa yang ia harapkan tetap saja tidak terjadi. Walau hari sudah mulai siang, tempe itu tetap tidak jadi.
Akhirnya ia pasrah. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, aku berserah kepadamu." Dan tak lama kemudian, ibu itu melihat ada seorang ibu parubaya yang berjalan seolah mencari sesuatu dari satu lapak ke lapak lainnya dan hendak membeli sesuatu, namun ia tidak mendapat apa yang ingin ia beli. Dan hingga pada akhirnya, si ibu tersebut pun tiba di lapak ibu penjual tempe itu, dan ia memberitahu kalau ia sudah lelah dari pagi hingga siang itu mencari tempe yang setengah jadi. Mendengar itu, ibu penjual tempe itu sangat terkejut karena ternyata mujizat yang ia harapkan sudah terjawab. Hatinya penuh kegerangan. Singkat cerita, ia menjual seluruh tempe yang belum jadi itu. Dan dalam rasa syukurnya, ia berdoa kepada Tuhan, "Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan apa yang terbaik bagiku, lebih daripada yang kupikirkan." Dua ibu tersebut menunjukkan imannya yang teguh. Saudara yang terkasih, kisah tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita alami. Lalu apa yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Seperti tema dalam ibadah minggu kita hari ini adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, khotbah minggu ini didasarkan pada kisah pelayanan Nabi Yeremia yang diutus oleh Allah di tengah bangsa Yehuda, sebagaimana tugas yang diembannya melakukan sebuah reformasi dan restorasi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tuhan manggil dia untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Walau Yeremia mengalami penolakan dari kaumnya sendiri, namun ia tetap menyerukan pertobatan di tengah bangsa yang hatinya sudah menyimpang dari kebenaran, yang hatinya penuh dengan kelicikan, yang hatinya sudah membatu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Jika dahulu mereka dikenal sebagai bangsa pilihan yang dikasihi oleh Allah, yang beroleh penyertaan sejak peristiwa keluaran dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, namun pada akhirnya mereka melupakan segala kebaikan Tuhan. Kedegilan hati mereka membuat mereka tidak lagi mampu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana yang baik dan mana yang jahat. Hal itu jelas tampak dengan maraknya peristiwa ketidakadilan yang terjadi di mana-mana, di mana yang miskin semakin miskin dan semakin menderita. Demikian halnya dengan munculnya penyembahan terhadap ilah-ilah lain, terhadap berhala-berhala. Semua itu berawal dari kepemimpinan Raja Yoyakin yang menjalin kerjasama dengan kerajaan Mesir dengan harapan Mesir akan mampu melindungi mereka dari ancaman bangsa Asyur maupun Babel. Tuhan mampu menguji batin mereka. Bahkan Tuhan sendirilah yang memberikan balasan bagi setiap orang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan hal itu terbukti di mana pada akhirnya bangsa Yehuda dibawa ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Untuk itu kita harus menjaga hati kita, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, hati adalah pusat dari seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan seseorang. Oleh karena itu, jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan segala kelicikan, namun jagalah agar hatimu tetap lemah lembut
dan dipenuhi dengan segala kebaikan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari teks khotbah ini ada dua hal yang perlu kita renungkan tentang bagaimana seharusnya kita memilih dan menjalani hidup dengan benar, serta menjauhkan apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hidup yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Dalam pemberitaannya, Nabi Yeremia dengan penuh keberanian mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih, perkataan terkutuk merujuk pada suatu keadaan hidup yang penuh dengan penderitaan bagi orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Jika membayangkan kehidupan seperti ini, tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun tanpa disadari, sesungguhnya banyak orang yang memilih cara hidup yang demikian. Ketika seseorang sedang mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia, maka dapat dipastikan kekecewaan akan datang menghampirinya. Nabi Yeremia mengibaratkan kekecewaan itu sama seperti semak bulus di padang belantara, yaitu semak yang tidak berdaun dan tidak beranting, yang tumbuh di tanah yang tandus, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tentu kita tidak mengharapkan hal yang demikian. Adapun makna tersirat dari perkataan Nabi Yeremia dalam ayat yang kelima ini bukan hendak mengarahkan kita agar tetap diam, pasrah, tanpa berbuat apa-apa dalam hidup ini, atau menjadi egois dan menutup diri dari setiap pertolongan orang lain. Namun sesungguhnya kita harus menyadari bahwa pertolongan yang sempurna bukan berasal dari manusia, melainkan datang dari Tuhan. Pertolongan yang diberikan oleh sama kita manusia hanyalah sebagian dari cara Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya. Oleh karena itu, jangan andalkan kekuatanmu atau orang lain dalam hidupmu, sebab itu adalah hal yang sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati agar jangan sampai memilih hal yang demikian, karena hanya akan menambah beban dalam hidup ini. Karena itu, jangan mengandalkan manusia dan kekuatanmu sendiri. Selanjutnya, hal yang kedua adalah hidup yang penuh dengan berkat, yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 7-8 disampaikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan beroleh hidup yang diberkati. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada hal menarik yang kita simak di sini, yaitu tentang pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Di sini tampak adanya usaha dari pohon itu yang ingin mendekatkan dirinya ke sumber aliran air, sumber kehidupan itu, agar ia tetap hidup, bahkan berbuah di tengah situasi kekeringan yang melanda. Demikianlah hidup manusia yang mengandalkan Tuhan, yang selalu menaruh harap dan percayanya hanya kepada kuasa pemeliharaan Tuhan semata. Dengan niat dan usaha yang sungguh, ia tetap mendekat kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan itu. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha dan hikmatnya sehingga ia duduk berpangku tangan. Namun orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan yang pertama dan yang paling utama dalam hidupnya, dengan penuh keyakinan bahwa hanya bersama dengan Tuhan sajalah ia akan beroleh kebahagiaan dalam hidup. Saudara yang terkasih, saat ini kita dituntun untuk memilih
pilihan yang tepat dengan mendengarkan suara Tuhan Allah yang berbisik dalam hati kita, yang menuntun kita untuk beroleh keadaan yang lebih baik, maka pilihlah cara hidup yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dunia ini. Yakinlah bahwa kebahagiaan akan kita raih ketika kita berjalan bersama Tuhan. Walau tantangan datang silih berganti, namun selama kita hidup mengandalkan Tuhan, maka pastilah kebahagiaan dan berkat yang Tuhan siapkan akan kita peroleh. Karena itu, jadilah seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi aliran air. Demikianlah kita yang merambatkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah di dalam diri Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, maju terus dalam iman yang teguh. Jangan ragu dan jangan takut. Ingatlah, bersama Tuhan segala perkara akan dapat kita tanggung, sebab Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Allah adalah kekuatan dan penopang hidup kita. Karena itu, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan Ia pasti akan bertindak, akan meluruskan jalanmu, sehingga engkau beroleh berkat yang melimpah, beroleh sukacita yang sempurna. Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tuntunlah kami agar senantiasa menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, seperti pohon yang senantiasa merambatkan akarnya ke tepian batang air yang mengalir, yang senantiasa berbuah walau di tengah masa kekeringan. Kiranya limpahan berkat dan kasih-Mu sajalah yang selalu menyertai kami di sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.